Pagi ini saya tertarik ya dengan salah satu berita yang saya kutip dari websitenya kemenak.go.id, yaitu Kemenak laporkan umroh backpacker ke Polda Metro Jaya. Jadi fenomena umroh backpacker ini atau umroh mandiri atau umroh tanpa travel, apapun bahasanya itu, sejak selesai COVID kemarin, apalagi sejak pemerintahan Saudi meluncurkan aplikasi yang namanya Nusuk, itu sangat banyak sekali ya informasinya, baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan media sosial lainnya. Dan sekarang ini orang-orang yang menawarkan umroh backpacker, umroh mandiri tanpa travel itu sepertinya sudah banyak sekali gitu. Entah itu mereka beneran umroh tanpa travel atau seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya juga sudah menemukan baik itu di YouTube, di TikTok, cerita-cerita orang yang berangkat umroh ini tanpa travel gitu. Nah, yang jadi persoalannya adalah bahwa saat ini regulasi di negara kita, jadi regulasi di negara kita itu masih mengharuskan orang itu kalau mau umroh ya harus lewat travel. Itu ada undang-undangnya. Nah, salah satu undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ini saya bacakan. Non-PPIU atau yang tidak memiliki izin umroh, baik itu perorangan ataupun badan usaha, yang mereka tidak punya izin umroh, yang memberangkatkan jamaah umroh, nggak punya izin umroh dan nggak punya izin untuk memberangkatkan umroh dari Kementerian Agama, kemudian mereka memberangkatkan jamaah umroh, itu dipidana 6 tahun atau denda 6 miliar rupiah. Nah, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi saat ini regulasi di negara kita Indonesia itu masih mengharuskan orang umroh itu harus lewat PPIU. PPIU itu kepanjangannya Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh. Nah, PPIU itu biasanya mereka mengantongi izin dari Kementerian Agama. Dan untuk mendapatkan izin itu tidak mudah. Nah, PPIU itu nanti ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh PPIU tersebut, sehingga ketika PPIU itu dinyatakan layak oleh Kementerian Agama, maka Kementerian Agama pun memberikan izin kepada travel tersebut untuk menjadi PPIU, sehingga travel tersebut berhak memberangkatkan jamaah umroh. Jadi ada payung hukumnya. Nah, ini salah satunya juga tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang ingin umroh. Tentunya kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gagal berangkat, penundaan berangkat, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu seandainya menemukan ada perorangan ataupun badan usaha yang itu bukan PPIU kemudian menawarkan umroh backpacker gitu, sebaiknya hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena ketika Bapak Ibu mempercayakan ibadah umroh kepada non-PPIU, yang artinya itu mereka itu memberangkatkan itu tidak ada legalitas dari negaranya, maka itu sangat bahaya sekali karena tidak ada perlindungan dari tidak ada payung hukumnya lah mereka untuk memberangkatkan Bapak Ibu semua gitu. Nah, makanya Kementerian Agama itu mengeluarkan 5 pasti umroh. Pastikan travelnya berizin, pastikan visanya, pastikan hotelnya, pastikan penerbangannya, kemudian pastikan jadwalnya. Nah, jadi travel-travel yang berada, PPIU yang berada di bawah naungan Kemenak, semuanya sudah memiliki 5 hal ini. Insya Allah, kalau Bapak Ibu umroh lewat travel-travel yang sudah memiliki izin dan legalitas resmi dari Kementerian Agama, maka kecil kemungkinannya Bapak Ibu
keberangkatannya itu gagal dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada lagi nih berita masih nyambung dengan tadi itu, diduga promosikan umroh backpacker, Kemenak polisikan founder Makkah Trip. Nah, ini langsung menyebut orangnya, ini langsung menyebut apa namanya itu, iya, founder Makkah Trip. Jadi apa, Kementerian Agama itu sudah mengirimkan surat ya kepada Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Jadi ada pelanggarannya ini. Adapun pihak yang dilaporkan Kemenak adalah founder Makkah Trip. Nah, bernama si Anu lah gitu kan, nggak saya sebutkan namanya. Diduga melanggar ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Wah, ini ancamannya itu tadi itu, kurungan 6 tahun atau pidana 6 miliar. Jadi pidana itu berat ya, berat nih pidananya ini. Apalagi pelanggarannya itu diduga melanggar melanggar perjalanan ibadah umroh karena tidak sesuai dengan regulasi negara. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kalau mau umroh gitu kan, kalau mau umroh misalnya mau umroh mengharapkan harga murah gitu. Jadi kan kalau saya perhatikan kenapa banyak masyarakat itu yang ingin umroh backpacker itu, satu sebenarnya mengharapkan harga murah. Nah, sekarang ini banyak kok PPIU yang sudah mengantongi izin resmi dari Kementerian Agama yang harganya itu masih bisa dijangkau lah oleh masyarakat menengah ke bawah gitu. Jadi sekarang itu sudah banyak PPIU yang membuat paket umroh itu ya bukan paket umroh backpacker ya, tapi harganya itu ya hampir mirip dengan backpacker, tapi itu lebih lebih tinggi sedikit lah daripada umroh backpacker, dan itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat gitu. Jadi kalau masyarakat pola pikirnya umroh backpacker ini karena ingin mendapatkan umroh murah, sekarang sudah banyak travel atau PPIU yang menawarkan paket-paket umroh itu yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Ini kan kalau umroh backpacker itu, saya kebetulan pernah ikut seminar tentang umroh backpacker ini. Kan harga yang ditawarkan itu ya belasan juta, tapi kalau di total itu kan belum ini, belum itu gitu. Masih banyak belum-belumnya lah gitu kan. Nanti juga di Mekah, sampai di Jeddah juga transportasinya ke Mekah bagaimana, makannya bagaimana, begitu kan. Itu kalau di total ya angkanya itu bisa mendekati angka 21 juta gitu. Kalau di total ya, Nah, sekarang itu sudah banyak PPIU yang menawarkan harga itu terjangkau, 25, 26 gitu, bahkan ada yang 24 juta gitu. Bisa dicari di Instagram atau TikTok yang travel resmi yang sudah menawarkan harga terjangkau begitu. Dan itu lebih nyaman berangkat dengan penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Nyamannya itu yang pasti kan umroh itu tidak hanya sekedar jalan-jalan ke sana, itu ada bimbingannya seperti apa begitu kan. Nanti di sana kalau kita ibadah itu ya kenyamanannya lah gitu. Kalau ngikut umroh backpacker gitu kan, apalagi orang yang belum pernah umroh, itu saran saya ya jangan gitu. Jangan, nanti kan umroh itu kan ada larangan-larangan umrohnya, rukun umroh, wajib umroh, dan lain sebagainya itu. Sayang banget gitu sudah mengeluarkan uang yang ya tidak sedikit, walaupun itu umroh backpacker yang belasan juta, itu kan tidak sedikit juga uang yang dikeluarkan gitu. Sayang banget kalau nanti bimbingan ibadahnya tidak dapat gitu, sehingga
melaksanakan ibadah itu ya sekedar mungkin belajar dari YouTube atau belajar dari buku-buku gitu kan. Nah, sementara kalau berangkat lewat PPIU itu kan ada pembimbingnya mereka, ada nanti mutawifnya di sana gitu. Jadi lebih terorganisir kalau berangkat umroh lewat PPIU. Nah, mudah-mudahan ini bisa, informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua yang ingin berangkat umroh. Jadi kalau Bapak Ibu seandainya yang tadinya mau tertarik nih dengan berangkat umroh lewat umroh backpacker, ya sebaiknya dipikir-pikir kembali. Kenapa dipikir-pikir kembali? Salah satu grup WhatsApp yang saya ikutin tentang umroh backpacker itu, jadi itu hampir tidak ada yang betul-betul berangkat umroh itu sendiri, nggak ada. Yang adanya mereka mengumpulkan orang-orang, Bapak ingin umroh backpacker, ayo daftar sini. Bapak ingin dengan harga sekian bisa berangkat umroh, mereka kumpulkan, kemudian mereka berangkatkan gitu. Jadi tidak ada saat ini saya belum pernah menemukan gitu kan komunitas-komunitas umroh backpacker yang betul-betul berangkat itu sendiri gitu dengan harga sekian juta tadi gitu kan. Berangkat sendiri itu belum ada. Yang ada mereka kumpulkan orang-orang gitu, ayo yang mau umroh backpacker, ayo yang mau umroh backpacker begini, kemudian mereka bikin grup keberangkatan gitu, kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan harga yang sekian tadi itu. Jadi kalau yang salah itu sebenarnya di situ. Yang salah itu sebenarnya di situ. Jadi mereka itu mengumpulkan orang-orang yang ingin umrah backpacker tadi, kemudian difasilitasi berangkat, tapi yang memberangkatkan ini bukan PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Kalau ada yang ada yang berkomentar, lah emang kenapa gitu kan mereka yang non PPIU ini memberangkatkan umroh, apa salahnya orang di sana ibadah? Ya kalau secara ini sih nggak ada salahnya, cuman kan negara kita ini punya regulasi, dan tentunya dalam mengatur regulasi itu tentu ada aspek keamanan, kenyamanan, dan aspek kepastian keberangkatan gitu kan, yang dipikirkan yang menjadi patokan utama dalam membuat regulasi tersebut. Nah, sehingga itu meminimalisir terjadinya penipuan umroh. Karena kan masyarakat Indonesia yang berangkat umroh itu kan banyak sekali. Jadi dengan dibuatkannya undang-undang kan dibuat untuk melindungi masyarakat. Jadi undang-undang itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Jadi dengan adanya undang-undang tersebut, insya Allah masyarakat yang mau berangkat umroh itu terlindungi. Nah, demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.